Kenalin, saya Raza. Saya adalah orang yang suka makan. Bisa dilihat di sini. Saya sedang pamer untuk makan. Saya senang banget makan, karena makan terkadang saya bisa melupakan semuanya. Di sini saya lagi beli susu. Ya, saya senang sekali jajan Indomie, nasi goreng, semua saya suka. Begitu lahapnya saya memakan nasi goreng ini. Suapan demi suapan. Wah, saya jadi teringat masa-masa itu. Saya sedang mencari makanan di sini, di sekitar Sanata Dharma. Banyak sekali saya suka. Menggoda iman saya, menggoda selera saya yang sering makan. Roti gembong, roti yang akan selai, jos. Terlalu seringnya saya jajan, makan makanan dan minuman yang manis. Saya tidak sadar bahwa berat badan saya naik total. Kemudian saya memutuskan untuk diet dan berhasil turun sebanyak 15 kg. Saya akan menceritakannya secara detail dalam video berikut. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan saya secara detail menurunkan berat badan. Jadi, saya setelah lulus SMA, saya tidak langsung berkuliah. Saya itu gap year, nganggur dulu selama setahun. Nah, di momen itu kehidupan saya sangat berubah karena hanya makan, tidur, main game. Itu terus berulang-ulang. Kalau tidur pun selalu jam 3 pagi, jam 4 pagi. Karena saya main itu baru pulang jam 1 pagi. Jadi tidur jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu. Terus bangun itu sudah jam 12 siang. Setelah itu makan, tentunya saya bangun makan. Habis itu saya tidur lagi. Habis makan siang itu saya tidur lagi hingga pukul mungkin perkiraan jam 6 sore, jam 5 sore seperti itu. Nah, setelah itu saya bersiap untuk main keluar bersama teman-teman saya. Di luar pun jajan-jajan minuman manis, kopi instan, seperti itu, minuman instan. Kadar gula yang sangat tinggi. Kemudian pasti juga makan jajanan yang tidak
teratur tentunya, dengan kalori yang tidak terhitung. Setelah dari situ pulang juga sudah larut jam-jam 1 pagi. Seperti itu terus kehidupan saya selama kurang lebih 1 tahun selama gap year. Secara tidak sadar berat saya sudah mencapai 90 kg. Hampir 90 lebih. Waktu perkiraan 95 kg. Hampir. Nah, pada waktu itu saya tidak terlalu mementingkan itu, tapi lama-kelamaan cukup mengganggu karena karena berpakaian, celana sudah kesempitan seperti itu, baju yang tadinya ukuran L menjadi double XL atau mungkin lebih. Nah, itu mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi, sangat-sangat menyulitkan kurang lebih. Nah, setelah itu tidak lama berselang, setelah ingin memasuki dunia perkuliahan, terjadilah pandemi COVID-19. Setelah di situ saya menyadari kalau saya masih seperti ini kehidupannya, jam tidur tidak teratur, makan kehidupan terus cuman makan tidur, itu juga tidak baik untuk kesehatan. Maka dari itu, ketika awal pandemi itu, saya sudah mulai pelan-pelan merubah. Yang pertama, merubah jam tidur. Tentunya saya merubah jam tidur agar tidak terlalu pagi. Ya, minimal jam 12 sudah tidur. Saya merubah itu dahulu. Setelah itu, ketika pagi saya berjemur. Tentunya karena itu masih dalam masa-masa pandemi, semua orang disarankan untuk berjemur matahari pagi. Nah, mulai dari situ dengan berjemur saya mulai pelan-pelan sambil meregangkan badan, berlari-larian agar mengeluarkan keringat, beraktivitas pagi, menyapu halaman. Dan posisinya waktu itu saya sudah di Jogja karena saya berasal dari Jakarta. Saya sudah tinggal di Jogja pada kondisi awal pandemi. Setelah itu tibalah masa bulan Ramadan di awal pandemi. Mungkin saya bisa dibilang di titik itu saya mengalami banyak perubahan. Dengan dibantunya juga berpuasa, itu sangat mengurangi berat badan saya. Pada tahun pertama pandemi saya berpuasa, berat badan saya itu turun 10
benar ini, saya tidak berbohong, 7-8 kilogram. Jadi pada waktu itu tahun pertama berat saya 90-an sudah mencapai sekitar 80 kg. Langsung turun pada tahun pertama puasa di saat pandemi. Karena itu juga saya barengi dengan workout kecil-kecilan, beraktivitas, tidur cukup. Itu saya juga tidak tahu kenapa bisa seperti itu, tapi faktanya saya menjalani benar adanya. Selama itu saya tidak menyangka berat badan saya bisa turun drastis. Selang berapa lama memasuki tahun kedua, bulan Ramadan, di masa pandemi, berat badan saya turun menjadi 75 kg yang tadinya 80 kg. Saya bersyukur pada masa pandemi kemarin, karena mungkin orang-orang yang lain karena kehidupannya menjadi di rumah, itu berat badannya mungkin pada naik. Tapi berbeda dengan saya. Saya sudah merasakan itu ketika saya nganggur setelah lulus SMA. Tapi saya ingin merubahnya ketika ada pandemi waktu itu. Dan setelah pandemi selesai, saya terbawa euforia, atau saya terlalu meremehkan berat badan saya lagi. Dan saat ini berat badan saya naik kembali, tapi saya ingin berusaha menurunkannya lagi dengan hidup sehat tentunya, dan pola makan dan berolahraga. Jadi intinya, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang memulai atau membuat perubahan. Karena akan ada saatnya diri kita kesulitan ketika sedang memilih pakaian, memasuki ruangan, kok rasanya kita besar gitu badannya. Insecure. Jadi
Di sini saya akan menjelaskan cara mencegah obesitas. Yang pertama, obesitas adalah penimbunan jaringan lemak tubuh yang abnormal atau berlebihan yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Faktor penyebab obesitas pada remaja biasanya karena makanan cepat saji, kemudian aktivitas yang rendah, bisa juga karena faktor genetik, psikologis, dan status sosial ekonomi. Di sini tips mencegah obesitas. Yang pertama, jangan mager. Iya, karena ini dari pengalaman pribadi saya sendiri. Jika mager, malas ngapa-ngapain, itu kita terlalu berada di zona nyaman kita sendiri. Itu sangat-sangat terlalu berbahaya, karena itu akan berawal dari obesitas. Jikalau kita mager hanya makan terus tidur, tidak ada aktivitas fisik, mager adalah awal dari semuanya. Next, pola makan. Pola makan ini kita atau kalian semua harus memanage pola makan. Mengurangi konsumsi makanan yang tinggi lemak, kalori, dan gula. Jam makan teratur. Pagi hari pukul 7 sampai 9 pagi. Kemudian selang 3 jam pada siang hari pukul 12 sampai 2 siang. Kemudian pada malam hari itu dilakukan 2 jam sebelum tidur, pukul 18 sampai 20.00. Jadi pola makan ini saya terapkan pada diri saya sendiri pada saat untuk menjaga berat badan saya, dan nyatanya berhasil. Apalagi yang pada malam hari. Intinya dilakukan 2 jam sebelum tidur. Aktivitas fisik. Untuk menjaga berat badan cukup olahraga 30 menit 3 kali seminggu. Itu yang untuk menjaga berat badan. 30 menit 3 kali seminggu. Jika kalian sudah ada di titik obesitas, olahraganya harus ditingkatkan. Minimal 60 menit 5 kali seminggu. Jadi ini juga saya terapkan dalam proses penurunan berat badan saya. Saya beraktivitas fisik, ya olahraga,
Ya bergerak minimal nyapu atau ngepel itu sudah termasuk aktivitas fisik yang saya terapkan untuk menjaga dan menurunkan berat badan. Perbanyak makan sayur dan buah. Kenapa? Karena keduanya merupakan sumber vitamin, serat, dan mineral untuk mendukung kesehatan tubuh sehingga terhindar dari obesitas. Sayur dan buah itu sangat berpengaruh juga untuk kesehatan tubuh, menjaga berat badan karena kalorinya yang rendah, banyak vitamin, dan ya sayur dan buah mudah dijangkau di mana-mana. Yang terakhir, istirahat yang cukup. 75% begadang akan mempengaruhi berat badan. Mengapa? Karena di saat kita begadang, tidak mungkin kita tidak memakan atau meminum apapun. Ketika kita begadang pastinya ada satu cemilan atau ada satu minuman yang manis. Nah, itu yang akan mempengaruhi berat badan. Usahakan maksimal jam 11 malam kalian sudah tidur. Ya, paling malam jam 12 lah. Itu sudah paling malam. Jangan terlalu larut. Agar kecukupan untuk tidur itu dapat terpenuhi. Nah, sekian dari saya. Ini adalah beberapa tips yang saya dapat dari Google yang kemudian saya terapkan juga dalam kehidupan saya dan cukup berhasil. Saya merasa ini tips-tips dari Google pun itu berhasil. Jadi mungkin kalian juga bisa menerapkan tips-tips yang saya berikan dalam video ini. Terima kasih.
Oke teman-teman, tadi adalah video yang saya buat sebagai bentuk perjalanan bagaimana saya menurunkan berat badan. Dilihat tadi ada cerita saya secara detail, kemudian ada tips, lalu ada beberapa foto saya before dan afternya setelah melakukan diet tersebut. Jadi intinya terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga terinspirasi. Yang enggak juga nggak apa-apa, karena itu adalah bentuk reward bagi saya. Setelah senang saya berhasil menurunkan berat badan gitu. Jadi bagi kalian, semangat kalau ingin menurunkan berat badan dan terhindar dari obesitas. Jangan mager, intinya sekali lagi saya tekankan, kalau mager it's not choice. Sekian video dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.